Pengelolaan limbah medis padat ruang UGD dan persalinan Puskesmas Kawangohari. Sumber limbah padat di Puskesmas terdiri dari limbah medis dan non-medis. Adapun yang termasuk dalam limbah medis adalah limbah infeksius, limbah patologis, limbah tajam atau mudah pecah. Berikut adalah pengertian dari limbah medis. Limbah medis adalah semua hasil buangan dari aktivitas medis pelayanan kesehatan. Limbah yang dihasilkan dari upaya medis adalah jenis limbah yang termasuk dalam kategori biohazard, yaitu jenis limbah yang sangat membahayakan lingkungan, di mana di sana banyak terdapat buangan virus, bakteri, maupun zat-zat yang membahayakan lainnya sehingga harus dimusnahkan. Limbah infeksius dan patologis adalah bagian dari limbah medis yang didefinisikan sebagai limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Contohnya selang infus, kateter urin, popok disposable, plester, kasa, perban, masker, sarung tangan, kantung darah, lidi kapas, kapas alkohol, dan lain-lain. Sampah jenis ini dimasukkan dalam kotak sampah berwarna kuning dengan logo biohazard. Sedangkan limbah tajam atau mudah pecah adalah bagian dari limbah medis yang didefinisikan sebagai limbah yang memiliki ketajaman pada salah satu dan atau setiap sudutnya. Ada tonjolan pada bagian sisi atau ujungnya yang dapat melukai kulit dengan tusukan dan goresan. Contohnya, jarum, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah, ampul, dan lain-lain. Sampah jenis ini dimasukkan dalam safety box. Limbah non-medis merupakan buangan padat di luar sampah medis atau klinis. Pada umumnya, sampah non-medis berasal dari aktivitas administrasi perkantoran. Contohnya, kertas, plastik, alat tulis, kaleng, sisa makanan, dan lain-lain. Setelah mengetahui pengertian dari limbah medis dan non-medis, yuk simak gambaran pengelolaan limbah medis di Puskesmas Kawangohari. Pengelolaan limbah medis Puskesmas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah, di mana hal ini merupakan upaya pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan yang seluruh tahapannya dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Langkah pertama adalah pemilahan. Pemilahan dilakukan oleh petugas jaga di ruang UGD maupun ruang bersalin dengan cara membuang limbah sesuai tempat yang sudah disediakan. Limbah infeksius dan patologis dibuang di kotak berwarna kuning atau yang dilapisi plastik kuning berlogo biohazard. Limbah tajam dibuang di dalam safety box, sedangkan limbah non-medis dibuang ke dalam kotak sampah berwarna hitam atau yang dilapisi plastik hitam. Setelah itu, petugas kebersihan akan melakukan pengangkutan sesuai jenis limbah. Limbah infeksius akan dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau oleh binatang pengganggu dan vektor. Limbah tajam atau mudah pecah akan dilakukan penyimpanan sementara yang nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga. Sedangkan limbah non-medis juga akan dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di tempat yang aman dan tidak dapat dijangkau oleh binatang pengganggu dan vektor. Demikian video singkat tentang pengelolaan limbah medis. Semoga bermanfaat.